Hai pemirsa, demi terhindar dari virus COVID-19, tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semuanya demi keamanan dan kesehatan bersama. Pernikahan Indah Permatasari dengan Ari Kriting mencuatkan kontroversi. Ayah Indah yang merasa tak pernah diminta menjadi wali nikah, kabarnya menderita stroke begitu mendengar putrinya nekat menikah dengan Ari. Lantas, apakah pernikahan Indah dengan komika asal Kendari itu sah secara agama? Benarkah Nursyah, ibunda Indah, akan melaporkan Ari ke pihak berwajib? Adakah perbuatan Ari yang tak termaafkan hingga orang tua Indah seolah pantang memberikan restu? Bagaimana Ari dan Indah menanggapi isu hamil sebelum nikah? Dan seperti apa sejumlah sahabat selebriti menanggapi sikap Ari Indah yang seolah tak sabar menghadapi orang tua? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengupas drama pernikahan tanpa restu yang dilakoni Indah Permatasari dan Ari Kriting. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Pernikahan komika Ari Kriting dengan artis cantik Indah Permatasari 12 Januari lalu masih menjadi perbincangan panas di media sosial. Konflik sang pengantin baru dengan Nursyah ibunda Indah kabarnya melebar dan semakin jauh dari jabat perdamaian. Kepada tim MNC Media, ibunda Indah mengaku merasa dibohongi oleh Nasyirudin, suaminya sendiri. Jika sebelumnya Nasyirudin seolah belum siap berterus terang pada sang istri perihal kuasa perwalian yang ia berikan kepada wali nikah Indah, belakangan ia berkata jujur. Tapi kejujuran itu amat menyakitkan bagi sang istri. Menangis saya ini kemarin, tahu nggak itu saya menangis di kebun. Kapan itu? Kemarin saya berteriak-teriak. Kebun mana kan? Kebun di sana luas sekali, saya biar puas karena saya dikecewain sama papinya. Karena sebelum saya ngomong kan tidak ada papinya yang tanda tangan. Itu kan saya ada. Kabarnya papinya merestui. Sekarang sesudah mereka hari Selasa kawin, hari Rabu baru feeling saya habis sholat duha. Kayaknya saya rasa langsung begitu selesai buka mukena, saya langsung tanya papinya juga tidak bisa ngomong apa-apa, cuman iya saya sudah tanda tangan. Di situ saya merang-rang di kebun. Kecewa berat. Awalnya karena papinya nggak bilang kalau tanda tangan. tidak 3 kali saya tanya tidak. Akhirnya Iya, minta Indah restu. dan Ari. Itu Iya. kapan waktu minta restunya? Tanggal sebelum tanggal 12. Berarti tanggal 11 ya? Sebelumnya lagi, sudah lama sih. Sudah lama, Iya. bulan Pokoknya bulan 12 juga. bulan 12 2020. Iya. Arinya datang ke sini juga sama Indah. Udah kesini harinya. Ya kita ketemu di rumah makan. Oh, di Desawan sama Ya. Indah juga. Semendah. Apa yang dibicarakan saat itu? Bicarakan mengenai itu Rencana rencana perkawinannya Indah tanggal 12 bulan Tanggal Januari. 12. Jadi kalau ibu kan tidak setuju sama harinya. Otomatis kan Indah sudah rencana kawinnya tanggal 12. Kalau saya sampaikan sama ibu, saya restui, kan pasti ibu berusaha menggagalkan. Tidak apa-apa, haknya dia sebagai orang tua, tidak apa-apa, cuman saya ya bukan lagi kecewa, apalagi ya lebih dari kecewa apa ya. Kepala KUA Setiabudi Nasyirullah juga membenarkan bahwa ia mendapatkan kuasa dari Nasyirudin untuk menjadi wali nikah Indah. Di mata Nasyirullah, pernikahan Indah dengan komika bernama asli Satriadin Maharinga Jongki itu sah secara agama maupun hukum negara. Nama sebetulnya adalah Satriadin, dengan calon istrinya adalah Indah Permatasari. Sesuai dengan data bahwa dia rencana mendaftarkan waktu itu di hari Rabu tanggal 6 ya. Tanggal 6 mendaftar, kemudian tanggal 12-nya menikahnya. Dan sesuai prosedur, mereka berdua kita undang untuk diperiksa dan mereka hadir. Dan karena memang semua persyaratan terpenuhi,
baik secara negara maupun agama, dan tidak ada masalah, ya kita hadir dan kita langsungkan. Karena waktu itu juga saya kan sakit suka dada apa itu jantung bergetar-getar. Ya daripada saya misalnya nanti yang ikut terus nanti ribut ibu kan, mendingan saya suruh wakili aja. Ya betul, ke saya bahwa RT saya tolong dibuatkan surat pengantar tadi bahwa saya tidak bisa hadir karena sakit jantung. Nanti kalau saya ke sana saya takut itu Pak RT gitu. Pak RT minta tolong, minta surat pengantar untuk Kakak Indah, untuk dibuatkan surat rekomendasi di KUA untuk membuat surat tauhil wali. Jadi karena saya nggak bisa hadir Pak RT, saya tolong antarkan ke KUA Sawangan begitu. Bapak Nasrudin Eskom, ayah kandung daripada Indah Permatasari, dia meminta bahwa dia tidak bisa menjadi wali sehubungan tidak diperkenankan oleh ibunya, begitu katanya. Jadi setelah dia datang ke kelurahan mendapatkan surat semacam ini, ya, ini, kemudian dibawa kemari, maka dibuatkanlah di sini sesuai peraturan di sini, yaitu keterangan yang diminta oleh KUA Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Ketika wali, dalam hal ini bapak kandung dari mempelai wanita kan masih ada. Namanya adalah Bapak Nasirudin. Cuma menurut informasi dari mempelai wanita, bapaknya tidak bisa hadir. Secara aturan ketika wali tidak bisa hadir, dia bisa membuat surat taukil wali namanya. Dia hadir ke KUA Sawangan, kemudian disaksikan 2 orang saksi dan diketahui oleh KUA atau Kepala KUA Sawangan. Dan suratnya ada diserahkan ke kami. Dengan dasar itulah kemudian KUA Setiabudi melangsungkan pernikahan dengan wali yang diwakilkan oleh bapaknya. Ditunjuknya langsung kepala KUA. Iya, dalam hal ini saya sendiri. Berarti yang menjadi wali nikah saat pernikahan itu siapa, Om? Imam di Setiabudi. Imam di Setiabudi. Iya, kan saya melalui taukil wali kan. Iya. Imam KUA. KUA, iya. Namanya siapa? Saya kurang tahu. namanya. Pokoknya saya serahkan aja ke imam. Berarti Om hanya menandatangani taukil wali. Ya itu aja. Itu haknya ya, biar saya tidak bisa ngomong haknya bapaknya. Kalau hak saya ya hak lain dengan saya, lain dengan papinya. Dia minta izin ke saya mau kawin, minta izin ke saya mau bertamu, minta izin ke saya mau bawa anakku. Kan itu orangnya sopan santunnya. Pada pernikahan yang digelar di sebuah resto ternama di Jakarta Selatan itu, sang tante yang merupakan adik kandung Ibunda Indah datang menyaksikan pernikahan sang keponakan. Alhasil hal itu membuat hati Nursia semakin remuk, lantaran sang adik, suami dan anaknya seolah kong kali kong untuk menyembunyikan fakta sebenarnya. Nah kemarin itu mereng-reng itu isi Indah Permatasari sama tantenya datang 1 orang. Nah itu saya kecewa berat juga sama yang satu itu saudara saya, katanya tidak mau, dia menghargai saya. Tapi kenapa dia menghargai si Indah yang salah? Saksi dari mempelai wanita ada hadir. Kan persyaratan atau bagian dari rukun nikah ketika pernikahan itu sah adalah ketika rukunnya terpenuhi. Saksi dari mempelai wanita sesuai catatan kita bernama Muhammad Sahar. Di sini alamatnya sama dengan alamat mempelai wanita, Sawangan Baru, Depok. Dari perselisihan antara ibu dan anak sekarang melebar menjadi konflik keluarga. Meski berseberangan dengan suami dan adiknya, Nursia tetap pada pendiriannya. Pernikahan Ari dan Indah boleh saja terjadi, tapi ia mengaku tak akan pernah menerima Ari Kriting sebagai menantunya. Sudah terlanjur tertusuk-tusuk 3 tahun sayangku. Sudahlah, saya tidak mau lihat lagi itu muka orang itu. Mau bagaimanapun sampai dimanapun sama Indah itu saya tidak mau lihat. Iya, karena dia sudah namanya
cewek cowok kan kalau sudah suka sama suka, ya apalagi kan. Ya daripada nanti ujung-ujungnya fitnah dan dia sudah dewasa juga. Saya lihat juga Ari bertanggung jawab, ya mendingan daripada lama-lama kan. Ya, dan Indah juga kan punya pekerjaan banyak. Mumpung ini corona kan lagi banyak liburnya. Ari juga begitu, jadi ya dilaksanakan. Ya, drama perseteruan Ari Indah dengan Nursyah sudah memanas sejak 3 tahun lalu. Sebagai ibu yang melahirkan dan membesarkan Indah, Nursyah merasa tahu benar sifat putrinya. Bahkan saat syuting pun, Nursyah nyaris selalu mengawal Indah dan tak pernah lupa mengingatkan putrinya untuk salat. Fakta itu juga dibenarkan oleh Giri Pratama, mantan kekasih Indah. Tapi sejak bertemu dan akhirnya jadian dengan Ari, Indah seolah berubah 180 derajat. Iya, rajin 5 waktu gitu lah, pokoknya nggak pernah putus sholatnya. Alhamdulillah gitu. Sering antar ke rumah juga nggak dong, Mas? Berapa kali ya, mungkin berapa kali doang gitu. Ketemu ibu juga dong? Ketemu ibunya sebentar gitu, habis itu udah. Kalau ibu orangnya kayak gimana? Ibunya baik sih, ibunya juga baik, nggak gimana-gimana. Jadi buat saya sih ibunya baik, maksudnya ya seorang ibu lah, jagain anaknya, harus pulang jam 9, nggak boleh gimana-gimana, jangan tinggalin sholat, ya gitu kayak gitu sih ibunya. Saya itu hampir nafasnya itu saya bisa hitung, saking dalamnya itu ketemu, maksudnya saking tahu seluk-beluk Indah itu. Makanya dari itu ketemu sama orang ini buruk banget. Sampai Instagramnya itu saya, ya Allah, itu yang bikin saya kecewa berat itu sama orang ini. Perbuatan bukan karena apa bagaimananya, karena tidak seperti yang dulu, tidak. Ya Allah, bumi dan langit. Saya sih kaget sih, cuman nggak mau ikut campur juga, jadi nggak tahu juga alasannya apa, kan setiap orang punya perspektif masing-masing untuk menilai mantunya ya. Jadi saya juga nggak mau takut berkomentar aneh-aneh. Mungkin ya ada sesuatu yang kita nggak boleh ikut campur di mereka gitu kan. Itu sih kalau buat saya gitu loh. Tapi kalau menurut saya dari dulu ibunya sih baik-baik aja, nggak ada masalah. Kalau misalnya di berita kayak gitu, saya juga nggak paham tuh kenapa tuh. Dituding mempengaruhi Indah sedemikian buruk, Ari Kriting bukannya tak mau membela diri. Sejak awal ia tak ingin masalah pribadinya dengan ibunda Indah menjadi konsumsi publik. Kabar bahagia. Iya, ini kan kabar bahagia. Kalau bahagia saya yang bahagia, kalau kesel saya yang kesel. Jadi nggak ada manfaatnya buat bangsa Indonesia, jadi ya udahlah. Kita bicarakan yang bermanfaat buat bangsa. Ini ranah publik loh kalian. Saya tidak maulah memberikan apa yang urusannya tidak ada kepentingannya untuk publik mengetahui hal-hal seperti itu. Bagaimana Ari dan Indah menanggapi isu hamil sebelum menikah? Dia pacaran, saya juga tidak terlalu ikut campur. Maksudnya yang penting dia bertanggung jawab aja sama Indahnya. Kan kalau orang pacaran 1 tahun kan pasti sudah hamil kan? Iya, ini sudah 3 tahun, enggak apa-apa. Lantas bagaimana sejumlah selebriti menanggapi konflik Ari Indah versus Nursyah yang semakin panas pasca pernikahan kedua sejoli itu? Bagaimana masa-masa bulan madu yang direguk Ari Indah? Benarkah Indah merasa tertekan? Mengawali tahun 2021 dengan menjalani sunnah Rasul seolah menyempurnakan iman Islam, Ari Kriting dan Indah Permatasari. Tapi niat mereka untuk mewujudkan keluarga sakinah
seolah terganjal oleh restu Ibunda Indah, Nursia. Bahkan Nursia sempat menduga Indah dipengaruhi oleh kekuatan magis, hingga sifatnya menjadi pemberontak dan tak bisa berpikir logis. Lalu benarkah Nursia akan meminta bantuan pakar spiritual dan metafisika untuk menyembuhkan sang putri? Itu kan sedih ya Allah, ya Rab. Itu teriris. Ini kan bukan sekali dua kali sayangku. Berhari-hari, berbulan-bulan sampai 3 tahun begini sayangku. Ya Allah. Sebetulnya Indah kan orang sakit. Indah itu harus diobati, harus diruqyah. Kenapa dia serahkan dirinya ke orang yang tidak hargai kita gitu? Tidak hargai keluarga saya, ngapain? Kalau mamanya Indah kan dikiranya Ari kan pakai gelang. Iya. Ya merasakan kan ibu, bukan saya kan. Om tidak merasakan itu? Enggak. Katanya ibu suka diserang, dia. Itu kan mungkin pendapatnya ibu kan. Tapi Om percaya nggak kalau ibu itu, tante itu merasakan apa yang dirasakan? Om percaya? Saya kurang percaya. Kurang percaya ya? Iya. Soalnya Pernyataan Nursia seolah menggambarkan betapa dahsyatnya pesona Ari Kriting dalam hidup Indah. Tapi feeling seorang ibu dan keinginan Nursia untuk menjadikan Indah seperti anak mama yang penurut layaknya dulu justru membuatnya dikecam netizen. Demikian pula sejumlah selebriti yang mengenal Ari Kriting dengan baik tak melihat gelagat buruk seperti yang Nursia khawatirkan. Di mata mereka, Ari adalah sosok pria yang baik dan menyayangi Indah dengan tulus. Bahkan sutradara Ernest Prakasa menyebut Ari sebagai pria yang berhati lembut dan punya kepedulian tinggi terhadap orang lain. Kalau Bang Ari kayaknya enggak sih, maksudnya dia selalu ke kita juga selalu hal yang positif begitu tuh. Maksudnya apa ya, kalau mungkin Kak Indah berubah, ya Kak Indah mungkin sudah dewasa, sudah bisa memilih gitu mana yang terbaik. Tapi kalau untuk yang seperti yang saya baca-baca itu bahwa Kak Ari lah yang mempengaruhi, saya masih belum terlalu percaya sih. Itu anak cerdas. Cerdas itu ibunya Indah, mamanya Indah. Pokoknya nggak nyesel dia punya calon mantu Ari Kriting mah. Orangnya, iya, orangnya baik kok, orangnya baik. Walaupun apalah di Twitter dia ganas gitu, melawan lawan politiknya, tetapi hatinya selembut salju. Ya, hati Ari Kriting diibaratkan selembut salju. Mungkin saja perumpamaan itu tak berlebihan atau sekadar hiperbola versi sahabat untuk memulihkan nama baik Ari. Yang pasti di mata Indah, Ari adalah laki-laki yang pantas menjadi imam keluarga. Demi menyenangkan suami, Indah rela turun ke dapur untuk memasak. Tapi benarkah Indah tak bisa memasak makanan kesukaan Ari? Nona, kamu bisa masak mie rebus nggak? Nggak bisa, biasanya masak daging doang. Bisa masak sop daging. Wah, ya udahlah. Saya terima aja meskipun dia cuma bisa masak sop daging. Karena sedang pandemi COVID-19, Ari Indah berbulan madu di rumah saja. Libur syuting digunakan mereka untuk mempersiapkan pesta pernikahan. Mereka sudah memesan baju pengantin kepada desainer Didit Maulana. Lantas kapan resepsi pernikahan mereka akan digelar? Benarkah bulan depan, bulan kasih sayang? Oke, jadi konsep busana yang dipakai oleh Ari Kriting dan Indah ini inspirasinya dari akar budaya ya. Dan mereka ingin mengangkat budayanya masing-masing. Indah yang berdarah Sulawesi, Makassar, kemudian Ari yang berbagai daerah Indonesia Timur, ada di dia, ada Buton dan beberapa daerah lainnya gitu. Nah kemudian kami ingin mencoba mengangkat keindahan Indonesia Timur dalam ragam busana yang dikenakan. Pas persiapannya itu terlihat Indah lebih santai dibandingkan Ari ya kan, perayaannya sangat, karena terkait
pandemi, jadi perayaannya juga sangat intim banget ya. Pesta pernikahan Ari Indah yang semakin dekat membuat Nursia Ibunda Indah semakin gulana. Wanita asal Makassar, Sulawesi Selatan itu yakin suatu saat Indah akan sadar dan kembali padanya. Jika dulu ia sempat meminta bantuan Giri Pratama, mantan kekasih Indah, untuk menyadarkan putrinya, bagaimana sekarang? Dihubungin juga kan, saya bilang sama ibunya, Bu kok bawa nama saya? Iya, Mas Giri, biar Mas Giri bisa bilang dulu Mami karakternya kayak gimana. Kaget kalau masih disangkut pautin kayak gitu. Jadi sekalian klarifikasi juga kalau udah lama banget dan kita nggak pernah kontak-kontakan sama sekali. Makanya saya kaget waktu ibunya bawa nama saya kan. Agak lumayan lah kayak gitu loh, masih berkesan nama saya gitu kan. Makanya saya tanya, Bu kenapa Bu? Enggak, Mas jelasin aja biar ibu nggak dibilang gitu kan. Oh iya, saya bilang. Melihat konflik Indah versus ibundanya yang semakin panas, sebagian netizen ikut prihatin. Mereka mempertanyakan sikap ayah Indah yang terkesan tak bisa mendamaikan sang istri dengan putrinya. Om udah ada usaha untuk membujuk tante, ibu? Susah sih karena ibunya orangnya keras. Orangnya keras, tetap kekeh dengan pendiriannya, tidak suka dengan Ari. Iya, dari awal sih dia tidak suka. Kalau anakku yang meminta maaf Pak, wajar karena anakku yang melahirkan. Anakku keluar dari perut saya, sayangku. Kalau orang itu tidak. Jadi 2 permintaan saya kalau mau minta restu ke saya. 1, Indah diruqyah dulu. Yang kedua, si keriting itu sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan, di dalam masjid, di depan kiai, ustadz, orang setempat. Nikah tanpa restu orang tua bukan fenomena baru di jagat hiburan. Setidaknya ada aktor Eza Gionino dan Meiza Aulia yang nikah tanpa restu ibunda Eza. Meski sampai saat ini hubungannya dengan sang bunda belum membaik, Eza tak mau menyerah meminta restu. Demikian pula Indah dan Ari yang terus berusaha menggapai restu orang tua. Mereka semua yakin setiap konflik ada penyelesaiannya. Kita doakan semoga drama perseteruan anak orang tua di kalangan selebriti tidak terjadi lagi. Baiklah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.